Ketika pertama kali membaca manga One Piece chapter 434, ketika Shirohige bilang kepada Shanks, luka yang kudapat dari orang itu kembali terasa nyeri setiap kali melihat mukamu, kami pikir yang Shirohige maksud sebagai orang itu pastilah kaptennya Shanks di masa lalu, yaitu Goldie Roger. Makanya setiap kali melihat muka Shanks, Shirohige jadi teringat kembali dengan Roger yang membuat luka di dadanya kembali terasa nyeri. Mirip-mirip seperti kasus luka di pinggang Kaido lah, yang kembali terasa nyeri begitu melihat semangat bertarung Nine Red Scabbers yang sekilas mengingatkan Kaido kepada Kozuki Oden, orang yang telah meninggalkan luka di pinggangnya tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama kali muncul di kepala kami ketika membaca kembali chapter ini adalah luka yang mana? Karena bekas luka yang ada di tubuh Shirohige itu ada 3, yaitu luka di bagian dada kiri, bagian dada tengah, dan kanan. Jika yang dia maksud adalah luka codet di dada kiri dan kanannya, maka jelas itu bukan ulah Roger. Karena dalam manga One Piece Chapter Zero, ketika Shiki berkunjung ke Moby Dick untuk menemui Shirohige setelah Roger dieksekusi, kedua luka tersebut belum ada. Di dada Shirohige baru terdapat 1 luka sayatan, yaitu di bagian tengah saja. Atau justru bukan ketiga luka codet tersebut, melainkan luka dalam yang membuatnya harus mendapatkan perawatan medis di usia tuanya. Nah, ketika cerita flashback tentang masa lalu Roger dan Shirohige diperlihatkan kembali di manga One Piece chapter 966, kami menemukan sesuatu yang ganjil. Di chapter 966, dada Shirohige masih terlihat mulus. Belum ada luka codet sama sekali yang menjadi salah satu ciri khasnya di masa tuanya. Dan jika melihat hubungan baik keduanya di chapter tersebut, bisa jadi terakhir kali Roger dan Shirohige bertarung memang terjadi di chapter 966 ini. Di mana dalam pertarungan ini, Roger sama sekali tidak menggoreskan luka codet di dada Shirohige. Uniknya, pada pertemuan terakhir keduanya yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 576, melalui cerita flashbacknya Shirohige, Roger dan Shirohige hanya terlihat sedang minum-minum sambil bercerita panjang lebar tentang rahasia yang telah Roger ketahui selama pelayarannya. Pada saat momen tersebut terjadi, dalam versi anime diperlihatkan kalau Shirohige sudah memiliki 1 luka codet di bagian dadanya. Sementara dalam versi manga, luka codet di dada Shirohige sama sekali tidak terlihat. Entah karena tertutup mangkuk sake, atau memang sebenarnya luka tersebut memang belum ada. Namun untuk masalah ini, kita pakai adegan yang ada di dalam cerita anime saja. Karena kami sendiri berpikir mungkin luka codet di dada Shirohige tidak terlihat di manga One Piece chapter 576 memang karena tertutup mangkuk sake, bukan karena belum terluka. Itu artinya, luka codet di bagian tengah dada Shirohige juga bukan karena ulah Roger, karena pada pertemuan terakhir mereka sebelumnya, yaitu ketika Roger merayu Oden untuk ikut bersamanya di manga One Piece chapter 966, Roger sama sekali tidak menggoreskan codet di dada bagian tengah Shirohige. Dengan demikian, luka di bagian tengah dada Shirohige jelas didapatnya dalam pertarungan melawan orang lain yang terjadi dalam rentang waktu 1 tahun, yaitu dari sejak Oden pindah ke kapal Roger hingga Roger pulang dari Laughdale. Artinya, bukan Roger yang melukai Shirohige, baik itu luka di dada bagian kiri, tengah, ataupun kanan Shirohige. Dan sepertinya juga bukan Rocks the Cybex, mantan kapten Shirohige yang melakukannya. Karena konon, dia sudah tewas beberapa tahun sebelumnya dalam tragedi God Valley. Atau setidaknya, seperti itulah yang sudah kita ketahui sampai saat ini. Nah, pertanyaannya sekarang, jika bukan Roger atau Rocks the Cybex yang telah menggoreskan luka di dada Shirohige, lalu siapa lagi orang yang mampu melukai tubuh manusia terkuat di dunia di masa jayanya? Terlebih lagi luka di dada Shirohige terlihat memanjang dan tipis, sehingga bisa disimpulkan kalau lukanya itu adalah luka akibat tebasan benda tajam. Luka dari seorang ahli pedang. Di mana si pendekar pedang tersebut seharusnya juga memiliki hubungan dengan Shanks, karena setiap kali melihat wajah Shanks, luka di dadanya Shirohige jadi terasa nyeri lagi. Maka dari itu, setelah kami pikir-pikir, pelakunya mungkin hanya ada 1 dari 2 orang ini, yaitu Dark King Rayleigh atau Dracul Mihawk. Keduanya adalah pendekar pedang terhebat di masa itu, dan dua-duanya juga memiliki hubungan dekat dengan Akagami no Shanks. Rayleigh adalah mantan senior Shanks di kapal Roger, dan Mihawk adalah lawan duel Shanks yang sudah berkali-kali mengguncang Grand Line setiap kali keduanya bertarung. Namun jika luka tersebut adalah hasil karyanya Silver Rayleigh, apa masalah Rayleigh sampai-sampai dia mengajak duel Shirohige? Terlebih lagi, jika memang luka di dada kiri dan kanan Shirohige adalah akibat ulah Rayleigh, hal itu juga tidak bisa menjelaskan tentang pelaku yang mencodet bagian tengah dadanya Shirohige. Karena dari terakhir kali Roger bertemu dengan Shirohige di chapter 966 hingga Roger pulang dari Laughdale, Rayleigh selalu bersama Roger. Jadi jelas Rayleigh juga punya alibi untuk kasus kali ini. Masalah selanjutnya, hubungan antara Roger dengan Shirohige terbilang cukup baik.
di akhir masa-masa hidup Roger. Sehingga Rayleigh sama sekali tidak punya alasan untuk bertarung melawan Shirohige setelah Roger Pirates dibubarkan. Jadi, Rayleigh pun sebenarnya juga tidak layak untuk dicurigai sebagai orang yang telah meninggalkan bekas luka codet di dada Shirohige. Sehingga satu-satunya orang yang tersisa yang paling kuat untuk dijadikan tersangka adalah Dracul Mihawk. Ketika perang besar Marineford baru saja dimulai, Dracul Mihawk menjadi Shichibukai pertama yang bergerak untuk menyerang Shirohige. Bisa kalian baca di manga One Piece chapter 553. Di chapter tersebut, Dracul Mihawk melancarkan tebasan pedang jarak jauh yang melesat lurus ke arah Shirohige, namun berhasil dihentikan oleh Jozu. Ketika itu, Dracul Mihawk bilang, "Aku hanya ingin memastikan jarak antara kita dengan orang itu yang terlihat sudah berada di depan mata." Ada berbagai versi terjemahan dari perkataannya Dracul Mihawk ini, tetapi pada intinya yang berhasil kami pahami adalah Dracul Mihawk ingin mengetes, ingin memastikan kalau perbedaan kekuatan antara para Shichibukai dengan Shirohige, orang yang disebut-sebut sebagai manusia terkuat di bumi, memang tidaklah terlalu jauh. Oleh karena Dracul Mihawk sudah berkata seperti ini, kami pun mengambil kesimpulan kalau keduanya mungkin memang pernah bertarung sebelumnya. Dan setelah puluhan tahun tidak bertemu, Mihawk ingin mengetes lagi seberapa kuat Shirohige yang sekarang. Apakah dia masih sekuat yang dulu yang dia hadapi, atau sudah melemah karena faktor usia, hingga kekuatannya selevel dengan para Shichibukai yang ada di dekatnya saat itu. Kemungkinan ini semakin diperkuat dengan informasi yang terdapat pada Vivricat Databook Volume 2 yang rilis bulan Agustus 2018 lalu. Di situ disebutkan kalau Mihawk sudah menyandang gelar sebagai pendekar pedang nomor 1 sebelum era keemasan bajak laut dimulai, sebelum Roger dieksekusi. Nah, ada yang aneh nggak dari informasi ini? Dracul Mihawk sudah menyandang gelar sebagai pendekar pedang nomor 1. Padahal sang raja bajak laut Goldie Roger, yang juga sepertinya adalah seorang pendekar pedang, masih hidup. Jadi apakah ini berarti kemampuan berpedang Mihawk dianggap lebih hebat dibandingkan dengan kemampuan berpedangnya Roger? Ataukah pada masa itu, Mihawk sebenarnya belum pernah berhadapan langsung dengan Roger, dan dia tidak memiliki keberuntungan untuk bisa berhadapan dengan Roger, karena Roger sudah keburu dieksekusi mati. Mungkin itulah alasan kenapa Dracul Mihawk yang bukan seorang bajak laut juga turut hadir di Lockton untuk menyaksikan langsung proses eksekusi mati Goldie Roger. Maksud kami begini, meski sudah dijuluki sebagai pendekar pedang nomor 1, tetapi Mihawk masih belum merasa puas jika belum pernah berhadapan langsung dengan Goldie Roger, sehingga dia terus berkelana mencarinya hingga sampai di New World. Sayangnya, Roger pada saat itu sedang fokus mengumpulkan informasi untuk menuju Lovedale, sehingga sangat sulit untuk Mihawk temukan. Di masa pencariannya itu, dia bertemu dengan Shirohige yang konon katanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Roger. Tiada rotan, akar pun jadi. Dilawanlah Shirohige oleh Mihawk, dan luka codet di bagian tengah dada Shirohige pun berhasil dia goreskan. Luka yang cukup dalam yang membuat Shirohige sampai harus mendapatkan perawatan medis di usia senjanya. Beberapa tahun berselang setelah kematian Roger, Shirohige beberapa kali mendengar berita tentang duel antara Shanks dan Mihawk yang mengguncang Grand Line. Shirohige begitu terkejut, ada bocah yang bukan siapa-siapa bisa bertanding seimbang melawan Dracul Mihawk yang dulu pernah mengalahkannya. Itulah kenapa setiap kali melihat muka Shanks, luka di dada Shirohige selalu kembali terasa nyeri karena sesek jengkel kepada Shanks yang bisa mengimbangi kemampuan berpedang Dracul Mihawk. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.